Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sahhala tariqal jannati liman tafaqaha fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin ya fattahu ya 'alim ya razzaq ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah banyak qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah. Sahihan fasihan yablighan bayinan nafi'an li liman sami'ahu. Barakallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjutkan fasal tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumi ghafarallahu lahu li masyayikhina fid dharain amin. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun itu satu fasal. Tanda kha di sini, tanda kha kalau baru belajar. Kita belajar bersama. Jadi ini faslun adalah menjadi khabar dari mubtada ini. Ai hada, adapun ini faslun itu satu fasal itu. Satu fasal di dalam menerangkan daripada ini semua hal yang wajib di dalam iman, rukun. Arkanul imani, adapun banyak rukunnya iman, sitatun itu 6. Arkanun itu adalah isim, nun arkanun jamak taksir, isim jamak taksir, ikut wazan af'alun. Berarti di sini adalah menjadi mubtada karena isim. Jadi mim di sini. Arkanun menjadi arkanul, tidak nun lagi, arkan menjadi mudhaf. Al-imanu ini menjadi al-imani, menjadi mudhafun ilaih. Arkan jadi mudhaf, al-imani mudhafun ilaih. Jadi kalau sudah mudhaf ilaih, kalimat majmu' harus mengenai secara gabung. Arkanul imani, adapun banyak rukunnya iman. Sitatun ini menjadi khabar tun di sini karena jadi muftada dari arkan. Sitatun itu jadi khabar ikut mubtada. Ini tanda kha di sini. Ada 6. Jadi rukunnya iman itu ada 6. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama dua antu'mina ini. Jadi antu'mina billahi ini. Ini merinci daripada yang 6. Jadi kalau kembali ke awal dulu, ini yang rukunnya iman ini di sini adalah untuk at-tasdiq, membenarkan. Keimanan kita membenarkan. At-tasdiq di dalam hati, beriman dengan urusan kepada Allah. Yang kedua, tidak hanya kepada Allah, iman kepada ini bihin Nabi. Apa? Membenarkan apa-apa seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam agama ini. Kita harus beriman. Jadi pertama antu'mina billah. Jadi rupanya harus beriman. Rupanya kau iman pasal orang billahi kalaban pasal orang billahi kepada Allah. Itu iman. Apa iman itu? Di sini dikatakan bi anta ta'kida ala tafsili anna Allah taala mawjud. Jadi kita harus yakin. Jadi yakin secara terperinci sesungguhnya Allah taala yang mengadakan, yang terdahulu, yang kekal, yang berbeda dengan makhluk. Yang Allah itu yang apa? Yang tidak butuh dari sesuatu. Allah itu maha yang mampu kuasa.
Karena Allah yang mengadakan ini, maka Allah mengetahui segala, mendengar segala. Yang mengadakan kok. Jadi kita beriman kepada adanya Allah. Membenarkan sungguh-sungguh di dalam hati bahwa Allah yang mengadakan segala sesuatu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar hati-hati, kita yang di sini wanti-wanti di sini faedah ini, hati-hati kita beriman kepada Allah. Kadang di masyarakat bertanya dari 4 hal ini, man taraka arba kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Jadi orang itu apabila meninggalkan dari 4 kalimat pertanyaan, maka imannya itu sempurna. Seperti aina Allah, di mana Allah? Memang aina Allah, Rasulullah mengatakan aina Allah, di mana Allah? Fil masajid, di banyak masjid. Fi qulubil mu'minin, di dalam banyak hatinya orang mukmin. Wa kaifa, dan bagaimana Allah? Wa mata, dan kapan Allah? Wa kam, dan berapa Allah? Makanya kita diajari di sini, kalau ada orang yang berkata aina Allah, di mana Allah? Fa jawabu, maka jawab laisa fi makanin. Jadi Allah tidak ada tidak memiliki tempat. Jadi sebutan arsy itu kekuasaan Allah. Kalau Allah diyakini ada di dalam arsy, berarti Allah lebih besar daripada Allah. Ini syirik seseorang. Jadi arsy itu tempat untuk makhluk, untuk menyebut makhluk. Jadi Allah tidak butuh kepada itu hal-hal. Nah, jadi tidak butuh kepada tempat istilahnya. Dan juga tidak melalui yang namanya zaman waktu. Itu di mana Allah. Jadi Allah tidak bergantung kepada waktu. Karena waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu tidak ada awal, ada akhir. Allah tidak tergantung kepada zaman atau waktu. Karena waktu itu adalah makhluk. Allah yang menciptakan zaman. Kemudian wa in qala lak, jika ada orang berkata kepadamu, kaifallah, bagaimana Allah? Fakul, maka katakan, laisa kamitsli syai'. Allah tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Seperti halnya berwarna, tidak boleh. Allah tidak bisa dengan warna kuning, tidak. Bagaimana Allah itu? Tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Tidak bisa. Langsung jawab, laisa, yang tidak bisa dimisalkan, digambarkan, tidak bisa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti menggambarkan orang sholat, membayangkan Ka'bah, ya syirik, tak boleh. Kita membayangkan tulisan lafaz Allahu Akbar, tulisan kita bayangkan, jangan. Kita merasakan kehancuran kita menghadap kepada Sang Khalik. Jadi Allah tidak bisa digambar, ditulis dengan sesuatu. Wa in qala laka, dan jika ada orang yang berkata kepadamu, mata Allah, kapan Allah? Fakul, maka katakan kepada orang yang bertanya, awwalu bila ibtida'in. Allah itu mengawal yang awal tapi tanpa perawalan, gitu loh. Kalau kita kan kakak lebih dulu daripada adik, tapi kakak itu berawal dari sesuatu, waktu, ada awalnya. Jadi Allah tidak diawali dengan sesuatu, dan akhirnya tidak ada batas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata mata ya, kapan Allah itu. Kemudian jika ada orang berkata kemudian kamilah, berapa Allah? Katakan lahu, kepadanya, wahidun, Allah itu satu, tapi tidak dikatakan sedikit. Nah itu Allah itu satu, esa, satu. Itu bukan berarti mengartikan satu lebih sedikit daripada dua. Kemudian satu lebih banyak daripada nol. Tidak. Satu untuk makhluk, yaitu tadi. Satu lebih sedikit daripada dua, dan satu adalah lebih banyak daripada nol. Itu bagi makhluk. Tapi bagi Allah itu satunya bagi Allah. Bukan satu kurang dari, lebih sedikit daripada dua, lebih banyak dari nol. Tidak. Itulah
dikatakan kul katakan Muhammad huwallah dialah Allah ahad. Ahad itu esa. Allah itu suci dari sifat-sifat makhluk itu tadi. Jadi jumlah itu satunya bagi Allah tidak sama dengan satunya bagi makhluk. Wathaniha, dan yang nomor dua antum. Nah, ini nomor dua tunggu. Ya, ini iman kepada malaikat. Itu hal-hal iman dulu yang pertama kepada Allah. Kita lanjutkan nanti selanjutnya.